Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iftah lana babal futuhi ya Allah, iftah lana babal ridai wan rahmah. Allahumma atina uluman nafi'ah, waghfir lana watim bi husnil khotimah. Selanjutnya Ibu akan melakukan absensi, dan untuk sekretaris mohon laporannya berapa jumlah yang masuk dan berapa jumlahnya tidak masuk. Yang gak masuk 1 orang, yang jumlahnya yang masuk 21 orang. Mana yang tidak masuk? Sakit. Kita doakan teman kalian yang sedang sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah, dan kita khususnya yang ada di sini diberikan kesehatan dan kesemangatan untuk mengikuti pelajaran. Amin. Iya, sebelum Ibu masuk kepada bahasan di bab 6, masih ingatkah kalian materi yang Ibu bahas minggu kemarin? Masih. Kalau masih ingat, Ibu bahas tentang apa? Ayo. Syu'abul iman. Ya, berarti itu merupakan sebuah bukti bahwasanya kalian tadi malam sudah Belajar. Terus kita masuk di bab 6. Pembahasannya mengenai apa? Menjauhi Terus apa kaitannya Syu'abul iman dengan materi di bab 6 kali ini? Kaitannya sangat erat sekali. Kalau kita sudah meyakini dan menancapkan dalam hati sebuah keimanan, tentunya hal itu akan menjadi rem bagi kita untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti halnya pergaulan bebas dan perbuatan zina, sesuai dengan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tolong simak di depan ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Dan yang kedua, peserta didik dapat menghafal dengan baik dan lancar surat Al-Isra dan surat An-Nur beserta hadis yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan adapun yang menjadi bahasan kali ini di bab 6, yang pertama kita akan memahami tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pergaulan bebas. Ayat apa saja yang membahas tentang hal ini? Di sini ada ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. Dan sekarang Ibu minta tolong kepada kalian dibaca secara bersamaan sesuai dengan kaidah tajwid ya. Diawali dengan pembacaan ta'awudz dan diakhiri dengan pembacaan Shadaqallahul Azim.
Yuk, bisa dimulai? Bisa. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Ibu kita tolong kepada Mufarohah supaya membacakan arti dari surat Al-Isra ayat 32. Dipersilakan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Sekarang kita masuk ke bahasan hukum bacaan tajwid di dalam surat Al-Isra ayat 32. Tolong perhatikan ke depan. Coba wala dibaca apa? Kenapa? Karena ini jatuh silakan fathah. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan ayat dan hadis terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang mana kandungan ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang pertama adalah Allah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Selanjutnya, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar kita tidak terjerumus dari kepada perbuatan perzinahan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Dan yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar kita tidak mudah terjerumus untuk melakukan sebuah pergaulan bebas yang mendekati pada perbuatan zina. Dan yang selanjutnya, perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat buruk dan keji. Makanya Allah di situ sangat melarang sekali untuk mendekati zina, apalagi sampai melakukan sebuah perbuatan zina. Mendekati saja sudah dilarang. Dan yang selanjutnya, perbuatan zina termasuk kategori pergaulan bebas. Makanya kita selaku umat muslim agar pintar-pintar dan lebih mendalami ilmu khususnya tentang keagamaan supaya kita itu tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang bisa mendekati pada perbuatan zina. Adapun isi kandungan hadis dari ayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Mungkin ada yang bisa memberikan sebuah definisi dari pergaulan bebas itu. Ayo, yang bisa silakan acungkan tangan. Saya Bu. Ya, dipersilakan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh norma-norma agama. Ya, kasih aplaus teman-teman ya. Selanjutnya adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab dari pergaulan bebas yang bisa mendekati pada perbuatan zina itu. Yang pertama, kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama. Dan yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Dan yang ketiga, lingkungan yang buruk. Dan sebelum kita masuk kepada tugas berikutnya, yaitu ibu kemarin sudah membentuk kelompok dan sudah membagikan kelas ini menjadi 4 kelompok. Tapi sebelumnya, biar kalian tambah semangat, tambah fokus untuk mengerjakan tugas tersebut, ibu akan memberikan ice breaking dulu ya. Tepuk 1 sampai tepuk 5. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 5 kali. Tadi sudah melakukan ice breaking, berarti semangat baru sudah muncul. Sekarang silahkan mengerjakan tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan oleh ibu tadi ya.
Dan di sini coba perhatikan ke depan. Di situ ada tugas aktivitas 6.1 di halaman 170 di buku siswa ya. Bisa diperhatikan di bukunya. Perintahnya adalah cermatilah gambar berikut ini, lalu tulislah pesan moral dari masing-masing gambar. Ya, berikan kesimpulan mengenai keterkaitan antara gambar-gambar tersebut dengan perintah untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekarang dipersilakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Dan dari beberapa pembahasan Ibu yang tadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam atau agama. Karena perbuatan tercela ini akan mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan manusia serta dipandang tidak baik di kalangan masyarakat. Jadi kita selaku umat muslim harus pintar-pintar dalam bergaul. Terima kasih. Yuk, sebelum Ibu akhiri untuk perjumpaan kita kali ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan seputar pembahasan mengenai pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan kalau yang mau bertanya untuk mengajukan tangan. Saya Bu. Ya, dipersilakan. Seandainya Bu ada seorang laki-laki yang mempunyai istri, tapi laki-laki tersebut selingkuh dengan seorang gadis perawan, ini termasuk hukum zina yang mana? Iya, mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab. Saya Bu. Oh iya, silakan. Yang laki-laki termasuk zina musuhan karena sudah menikah, sedangkan yang perempuan termasuk zina musuhan karena belum menikah. Sudah bisa diterima? Ya. Ya, tepuk tangan. Yuk, dari beberapa penyampaian terkait materi dari awal sampai sekarang, apakah menurut kalian pembahasan ini sulit? Tidak. Sebagian besar sudah paham ya? Ya. Alhamdulillah. Mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja penyampaian materi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Semoga apa yang menjadi bahasan kita kali ini menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Sebelum Ibu akhiri pada perjumpaan kita kali ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Faya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amina. Berdoa selesai. Ya sudah, Ibu akhiri pada perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.